Bagaimana krisis yang hampir tak terlihat menghancurkan negeri-negeri Islam dari dalam. Bukan bom, bukan invasi, bukan pula perang ideologi. Dunia Muslim perlahan runtuh oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih ganas, kekeringan yang dipicu manusia sendiri. Sungai-sungai menyusut, ladang-ladang mengering, dan jantung peradaban Islam kuno tengah sekarat karena kehausan. Dari Somalia hingga Suriah, Iran hingga Mesir, negeri-negeri yang dulu disebut sebagai tempat lahir peradaban kini sedang kehabisan air. Danau lenyap dari peta. Kota-kota besar menghadapi kerusuhan akibat kelangkaan air. Petani meninggalkan ladang mereka. Jutaan orang mengungsi bukan karena peluru, melainkan karena iklim yang runtuh. Ini bukan sekedar musim kemarau panjang. Ini adalah kiamat dalam gerakan lambat. Dan ironisnya, itu terjadi di tanah yang kitab-kitab suci pernah memperingatkan tentang wabah, kelaparan, dan azab. Bedanya, kali ini bukan murka Tuhan. Ini milik kita sendiri. Ada satu fakta yang seharusnya membuat kita terhenyak. Sebagian besar negara paling kering di dunia adalah negara mayoritas Muslim. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, kawasan yang dalam laporan kebijakan dikenal sebagai MENA, tinggal sekitar 6% populasi dunia. Tetapi, wilayah ini hanya memiliki sekitar 1 hingga 1,5% air tawar terbarukan di planet ini. Perhitungannya tidak masuk akal, dan setiap tahun, ketimpangan itu melebar. Curah hujan di banyak negara ini bahkan tidak cukup untuk mengisi bak mandi, jika kita membandingkannya dengan kota-kota di dunia yang lebih basah. London rata-rata menerima sekitar 600 mm hujan per tahun. New York sekitar 1.200 mm. Sementara, banyak wilayah di Mesir hanya menerima puluhan milimeter hujan per tahun. Libya, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi berada di kisaran serupa. Beberapa di antaranya di bawah 100 mm per tahun. Bukan anomali, itu memang norma. Menurut World Resources Institute, 16 dari 25 negara dengan tekanan air paling parah di dunia berada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Artinya, negara-negara ini menggunakan hampir semua air yang mereka miliki setiap tahun. Sedikit saja penurunan pasokan atau sedikit saja kenaikan permintaan cukup untuk memicu krisis. UNICEF menyebutkan hampir 90% anak di kawasan ini hidup di wilayah dengan tekanan air tinggi atau sangat tinggi. 9 dari 10 anak tumbuh di tempat-tempat di mana keran air bisa kering kapan saja, dan itu memang bagian dari yang mulai terjadi. Akuifer yang butuh ribuan tahun untuk terisi, kita keringkan hanya dalam beberapa dekade. Sungai-sungai yang dulu menopang kekaisaran kini menyusut menjadi aliran kecil. 2 di antaranya adalah sungai yang pernah ditulis dalam kitab suci, Tigris dan Eufrat. Di Irak dan Suriah, aliran kedua sungai yang melahirkan peradaban Mesopotamia kuno itu anjlok drastis sejak 1970-an. Berbagai studi memperkirakan penurunan aliran hingga puluhan persen, sebagian wilayah bahkan mendekati 80% pada musim-musim tertentu dibandingkan setengah abad lalu. Penyebabnya bukan satu. Bendungan-bendungan raksasa di Turki di hulu, pengambilan air besar-besaran di Suriah dan Irak dikombinasikan dengan musim-musim kering yang makin ekstrim akibat perubahan iklim. Di hilir, lahan-lahan rawa Irak yang dulu menghijau kini berubah menjadi tanah retak dan debu. Di barat, Sungai Yordan, aliran kecil yang dalam tradisi Kristen disebut sebagai tempat Yesus dibaptis, kini hanya membawa sekitar sepersekian dari rata-rata historisnya. Di beberapa titik, orang bisa menyeberang nyaris tanpa basah. Laut Mati yang dialiri Sungai Yordan menyusut lebih dari 1 meter per tahun. Garis pantainya mundur jauh meninggalkan lubang-lubang runtuhan dan resort-resort yang ditinggalkan. Foto-fotonya tampak seperti planet lain. Pantai mati, tanah retak, hotel mewah yang perlahan menjadi monumen untuk sebuah danau yang pergi. Lebih ke timur, di Iran Barat Daya, ada satu simbol besar yang menggambarkan kebangkrutan air di negara itu, Danau Urmia. Dulu, Urmia adalah danau air asin terbesar di Timur Tengah. Pada pertengahan 1990-an, volumenya sekitar 32 miliar meter kubik air. Dalam 3 dekade, angka itu anjlok hingga tinggal beberapa persen. Pemerintah Iran sendiri mengakui,
danau itu hampir hilang. Yang tersisa adalah hamparan garam. Angin menyapu dasar danau yang kering, mengangkat debu yang syarat garam dan bahan kimia. Partikel-partikel halus itu terbawa hingga ratusan kilometer, mencemari lahan pertanian dan memasuki paru-paru sekitar belasan juta orang di Iran Barat Daya. Kasus penyakit pernafasan melonjak, ladang-ladang yang tersisa diracuni perlahan. Studi geologi menunjukkan dalam sekitar 12.000 tahun terakhir, Danau Urmia tidak pernah sekering ini. Namun ini baru permukaan. Di balik angka-angka itu, ada pilihan-pilihan politik dan ekonomi yang selama 20-an tahun memperlakukan air seolah-olah tak akan pernah habis. Ambil contoh Saudi Arabia. Pada 1980-an dan 1990-an, kerajaan itu meluncurkan proyek besar yang terdengar seperti mimpi mustahil, menanam gandum di gurun, menjadikan jazirah Arab swasembada pangan. Mereka mengebor ke dalam bumi, menemukan akuifer bawah tanah yang sangat besar, cadangan air kuno yang tersimpan sejak zaman berbeda ketika iklim kawasan jauh lebih basah. Air itu dikenal sebagai air fosil, air yang hampir tidak bisa diperbaharui dalam skala waktu manusia. Negara lalu memompa habis-habisan. Pada puncaknya, di pertengahan 1990-an, para petani di Saudi diperkirakan mengekstraksi hingga puluhan miliar meter kubik air per tahun. Gurun tandus berubah menjadi lingkaran-lingkaran kehijauan ladang gandum, terlihat jelas dari satelit. Saudi Arabia sempat menjadi salah satu pengekspor gandum terbesar di dunia. Bagi banyak orang itu tampak seperti keajaiban teknologi modern, sampai jebakannya terungkap. Air yang mereka gunakan tidak terbarukan. Begitu dipompa, ia hilang untuk selamanya. Dalam beberapa dekade, lebih dari sebagian besar cadangan air fosil itu terkuras. Pada tahun 2016, program gandum itu berakhir secara diam-diam. Hari ini, Saudi Arabia mengimpor hampir semua gandum yang dikonsumsinya. Mereka mengubah air menjadi gandum, lalu kehilangan keduanya. Di Iran, ceritanya mirip dan bisa dibilang lebih suram. Lebih dari 70% air Iran digunakan untuk pertanian. Banyak di antaranya dihabiskan melalui irigasi banjir yang boros air di wilayah-wilayah kering, kapas di padang pasir, sawah di daerah semi gurun. Sejak revolusi 1979, Iran membangun lebih dari 100-an bendungan di hampir semua sungai utamanya. Dikombinasikan dengan ledakan sumur bor ilegal, negara itu kini menghadapi apa yang para ahli airnya sendiri sebut sebagai kebangkrutan air. Danau Urmia adalah poster child dari kebijakan itu. Namun sungai-sungai lain, rawa, dan lahan basah di seluruh negeri juga menderita nasib serupa. Menyusut, mengering, lalu berubah menjadi sumber badai debu yang meracuni pertanian dan paru-paru warganya. Sementara itu, wilayah MENA juga menjadi salah satu wilayah yang paling cepat memanas di dunia. Berbagai model iklim menunjukkan kawasan ini memanas sekitar 2 kali lebih cepat dibanding rata-rata global. Bagi petani, angka-angka itu bukan sekedar catatan di jurnal ilmiah. Proyeksi iklim untuk beberapa dekade ke depan menyebut curah hujan di banyak bagian Timur Tengah dan Afrika Utara bisa turun 10 hingga 40% pada akhir abad ini. Musim semi, yang selama beribu-ribu tahun menjadi musim penting bagi pertanian, diperkirakan akan mengalami penurunan curah hujan paling tajam. Di saat yang sama, tingkat penguapan akan meningkat, artinya air yang sedikit itu menghilang lebih cepat. Bank Dunia memperkirakan bahwa pada 2050, ketersediaan air untuk irigasi di Timur Tengah dapat turun sekitar 13 hingga 28%. Di Afrika Utara, penurunan bisa mencapai 9 hingga 25%, bahkan dalam skenario yang relatif moderat. Setengah airnya hilang, pertanian seperti yang dikenal saat ini menjadi hampir mustahil di banyak wilayah. Kota-kota berpenduduk jutaan jiwa akan duduk di atas fondasi yang runtuh. Lebih buruknya, ini bukan sekedar soal panas. Ini soal seberapa panas hingga tidak lagi bisa ditahan tubuh manusia. Para ilmuwan menggunakan ukuran yang disebut suhu bola basah, gabungan antara panas dan kelembapan. Ketika suhu bola basah melewati 35 derajat Celcius, tubuh manusia tidak lagi bisa mendinginkan diri dengan bersekeringat.
Bahkan di tempat teduh, dengan suplai air tak terbatas dan kipas yang berputar, suhu inti tubuh tetap naik. Kalau kondisi seperti itu bertahan beberapa jam, manusia bisa mati begitu saja. Beberapa studi memperkirakan bahwa bahkan jika dunia berhasil menahan pemanasan global di rentang 2 derajat Celcius, beberapa bagian Timur Tengah dan Afrika Utara akan mengalami gelombang panas berkala yang nyaris tak terbahankan. Bukan sekali seabad, tapi berulang setiap beberapa tahun. Di banyak tempat, bekerja di luar ruangan, bertani, membangun, menjaga, akan menjadi aktivitas berbahaya selama berbulan-bulan setiap tahun. Pendingin ruangan berubah dari kemewahan menjadi alat untuk bertahan hidup. Tapi listrik tidak selalu menyala. Jaringan listrik rentan. Lalu datang migrasi. Sekitar 1 hingga 1,5 juta orang meninggalkan desa mereka dan pindah ke kota-kota seperti Aleppo, Damaskus, dan Homs. Bukan sekedar para pemuda mencari kerja. Satu keluarga besar, nenek kakek, anak-anak, semua. Mereka tiba di pinggiran kota yang sudah penuh sesak oleh pertumbuhan penduduk dan gelombang pengungsi Irak yang melarikan diri dari perang. Pada 2010, pengungsi internal dan pendatang baru diperkirakan mencapai sekitar 1/5 populasi perkotaan Suriah. Harga pangan naik, pengangguran meroket. Orang-orang yang seumur hidup bertani mendapati diri mereka di permukiman kumuh, tanpa kerjaan, tanpa harapan. Di tengah itu, pemerintah memangkas subsidi bahan bakar dan gagal merespons krisis pedesaan. Pada 2011, ketika musim semi Arab menyapu kawasan, Suriah terbakar. Protes yang awalnya menuntut reformasi cepat berubah menjadi perang saudara. Sebuah studi dari Akademi Sains AS menyimpulkan, perubahan iklim yang disebabkan manusia membuat kekeringan Suriah 2006-2010 2 hingga 3 kali lebih mungkin terjadi dibanding jika hanya mengandalkan variabilitas alamiah. Iklim tidak menyebabkan perang sendirian, namun ia menyiram bahan bakar ke tumpukan keluhan yang sudah menggunung. Para korban kekeringan yang dipaksa pindah ke kota menjadi bagian dari barisan oposisi. Frustrasi di desa meledak sebagai amarah di kota. Lebih dari 400.000 orang tewas, jutaan mengungsi. Sebuah negara runtuh. Suriah bukan satu-satunya. Di Aljazair, 2024, kota gurun Tiaret dan beberapa kota lainnya dilanda kerusuhan setelah berbulan-bulan kekeringan. Warga mengantre berjam-jam hanya untuk mengisi jerigen dengan air. Janji pemerintah tentang solusi berulang-ulang tertunda. Ketika protes membesar, polisi dikerahkan. Batu berbalas gas air mata, jendela pecah. Ini potret awal sebuah negara yang mulai kesulitan menyediakan kebutuhan paling dasar warganya. Di Iran, protes air hampir menjadi agenda tahunan. Pada 2021, di provinsi kaya minyak Khuzestan, warga turun ke jalan sambil meneriakkan satu kalimat sederhana, "Saya haus." Mereka tidak memprotes ideologi. Mereka memprotes fakta bahwa lahan basah yang dulu subur kini mengering, sungai-sungai dialihkan, dan keran air berhenti menetes. Aparat keamanan merespons dengan peluru. Orang-orang meninggal dunia karena menuntut air. Di Yaman, salah satu medan perang paling brutal di dunia saat ini, krisis air bahkan lebih akut. Ibu kota Sana'a sudah lama diperingatkan sebagai salah satu kota besar pertama di dunia yang bisa benar-benar kehabisan air. Akuifer di bawah kota terus menyusut, banyak sumur sudah kering. Pertikaian bersenjata antar kelompok untuk menguasai sumber air menjadi hal biasa. Air bukan hanya langka, ia telah menjadi senjata. Lalu ada konflik antar negara. Air tidak mengenal garis batas di peta, namun politik mengenal. Mesir bergantung pada Sungai Nil untuk lebih dari 90% kebutuhan airnya. Lebih dari 100 juta warga hidup di sepanjang alirannya. Tanpa Nil, Mesir dalam arti geografis dan historis tidak akan ada. Namun di hulu, Ethiopia membangun Grand Ethiopian Renaissance Dam di Sungai Nil Biru, salah satu anak sungai utama yang menyuplai air ke Mesir. Ketika waduk raksasa itu terisi penuh dan pembangkitnya beroperasi, Ethiopia akan memiliki pengaruh besar terhadap aliran air ke hilir. Di Kairo, pejabat-pejabat tinggi dan tokoh militer secara terbuka mengisyaratkan bahwa semua opsi, termasuk militer, ada di atas meja. Mantan presiden sebelumnya bahkan lebih belak-belakan. Negosiasi terus berlangsung, namun ketegangan permanen menggantung di atas sungai yang sama yang ribuan tahun lalu menjadikan lembah Nil pusat salah satu peradaban tertua di dunia.
Di utara Irak dan Suriah, deretan bendungan di Turki telah memangkas aliran Efrat dan Tigris yang mencapai kedua negara itu. Di Asia Tengah, lelehan gletser yang menyusut memicu ketegangan baru antara negara hulu seperti Tajikistan dan Kyrgyzstan dan negara-negara hilir seperti Uzbekistan dan Kazakhstan yang sangat bergantung pada air sungai untuk pertanian. Perang air dulu terdengar seperti fiksi ilmiah murahan. Sekarang, konflik air sudah terjadi. Hanya saja banyak yang belum berani menamainya demikian. Di tengah semua ini, satu pemandangan mencolok muncul di berbagai negara muslim dalam beberapa tahun terakhir, yaitu doa massal meminta hujan. Pada akhir 2024 dan awal 2025, ketika perakiraan menunjukkan musim dingin yang kembali kering, negara demi negara di Timur Tengah mengumumkan pelaksanaan Sholat Al-Istisqa, doa khusus dalam Islam untuk memohon hujan saat kekeringan. Ritual ini berakar dari zaman Nabi Muhammad. Dianggap sebagai salah satu ibadah komunal paling hikmat. Di Saudi Arabia, Raja Salman menyeru secara langsung agar Sholat Al-Istisqa dilaksanakan di seluruh negeri. Dari Riyadh hingga Jeddah, hingga kota-kota kecil di pinggiran gurun, masjid-masjid terisi sejak dini hari. Suara doa bercampur memohon satu hal, air. Di Kuwait, puluhan masjid menggelar doa serentak dalam satu hari. Uni Emirat Arab mengumumkan hari khusus doa bersama tingkat nasional. Bahkan di Iran, di mana pemerintahnya memikul tanggung jawab besar atas salah urus air puluhan tahun, pejabat dan ulama berkumpul untuk mengangkat tangan, memohon hujan. Di beberapa tempat, jamaah mengikuti tradisi lama, menggunakan pakaian terbalik sebagai simbol harapan agar nasib mereka dibalikan. Isyarat penyerahan diri total, pengakuan bahwa sejauh ini upaya manusia telah gagal. Gambar-gambar itu menyentuh. Ratusan ribu orang berlutut di bawah langit yang kering memohon tetes air. Iman, solidaritas, dan ketakberdayaan bercampur jadi satu. Namun ketika jamaah bubar dan langit tetap kosong, satu pertanyaan yang menggelantung di udara sulit dihindari. Jika hujan tak turun, lalu apa? Doa menyatukan komunitas, namun doa tidak mengisi kembali akuifer yang kita kuras. Ia tidak secara otomatis menghentikan bendungan-bendungan yang mengeringkan sungai. Ia tidak membalikan datur santahun kebijakan pertanian yang boros, subsidi energi yang mendorong pemompaan air tanpa batas, atau korupsi yang membuat sungai-sungai dijadikan tong sampah. Seruan iman menjadi cermin getir. Di banyak tempat, solusi manusia sejauh ini justru memperburuk masalah. Bank Dunia memperkirakan bahwa pada 2030, ketersediaan air rata-rata di kawasan MENA akan turun di bawah 500 meter kubik per orang per tahun. Angka itu penting. Di bawah batas ini, para ahli menyebut sebuah negara mengalami kelangkaan air absolut, level di mana pertanian normal hampir nyaris mustahil. Industri terbatas dan kehidupan kota menjadi sangat rentan terhadap gangguan. Singkatnya, di bawah ambang ini sebuah masyarakat modern sulit berfungsi. Jika tren saat ini berlanjut, jika emisi gas rumah kaca tidak ditekan secara signifikan, jika pertanian di gurun terus didorong, jika bendungan dan sumur bor terus dibangun tanpa perencanaan jangka panjang, wilayah-wilayah luas di dunia muslim akan menghadapi satu skenario yang sama. Gagal panen berulang, runtuhnya mata pencaharian di pedesaan, pengungsian massal ke kota-kota yang sudah penuh sesak, dan ketegangan sosial yang meledak menjadi kerusuhan dan konflik. Dan akhirnya, migrasi lintas batas dalam skala yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Sebagian besar dari mereka tidak disebut pengungsi iklim di dokumen resmi. Mereka akan muncul dalam berita sebagai pencari suaka, imigran ilegal, atau hanya sebagai angka di laporan-laporan tahunan. Namun akar masalah mereka seringkali sama. Sumur yang kering, ladang yang retak, dan sungai yang menyusut. Dunia muslim berada di garis depan krisis ini bukan hanya karena letaknya di sabuk kering planet, namun juga karena kombinasi mematikan antara geografi, politik, dan kebijakan yang bertahun-tahun memperlakukan air sebagai sumber daya tak terbatas. Kita hidup di zaman ketika kota-kota kuno yang pernah menjadi mercusuar peradaban, Baghdad, Damaskus, Kairo, terancam bukan oleh penjajah asing, namun oleh keran yang tak lagi mengalir. Dalam beberapa dekade ke depan, sejarah mungkin tidak hanya mencatat perang, kudeta atau revolusi yang mengguncangkan dunia muslim. Ia juga akan mencatat saat di mana air atau ketiadaannya mulai menulis ulang peta politik dan demografi kawasan. Dan ketika kita melihat jutaan orang bergerak, meninggalkan desa-desa tandus dan kota-kota panas, kita mungkin akan diingatkan pada satu kenyataan pahit. Kiamat yang paling berbahaya, seringkali bukan yang datang dengan ledakan besar. Ia datang perlahan, setetes
demi setetes. Pada akhirnya, krisis air di dunia muslim bukan lagi soal statistik, iklim, atau ritual. Ia telah menjadi soal kelangsungan sebuah peradaban. Sungai-sungai yang dulu melahirkan kota-kota kini mengering. Ladang-ladang yang dulu memberi makan kekaisaran kini ditinggalkan. Dan miliaran manusia bergerak bukan karena perang, melainkan karena tak ada lagi air untuk hidup. Ini bukan bencana alam murni. Ini hasil dari ratusan tahun kebijakan yang salah, eksploitasi tanpa rem, dan penyangkalan panjang terhadap batas-batas bumi. Doha dipanjatkan ke langit. Tetapi keputusan yang menentukan nasib air justru dibuat di meja-meja kekuasaan. Dan akhirnya ketika sumur-sumur semakin dalam, sungai-sungai semakin dangkal dan panas semakin tak tertahankan, satu pertanyaan paling utama akhirnya berdiri telanjang di hadapan kita. Apakah dunia muslim akan terus memohon hujan dari langit? Atau akhirnya berani mengubah cara ia memperlakukan air di bumi? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.